Perkenalkan, nama saya Tri Pratiwi Putri Umar dari kelas 4B6 Manajemen, NIM 180611024113. Di sini saya akan menerangkan materi-materi yang ada dalam manajemen koperasi. Materi yang pertama yaitu sistem operasional manajemen koperasi simpan pinjam. Yang kedua adalah dasar-dasar manajemen keuangan. Yang ketiga adalah sumber dana koperasi. Yang keempat adalah sisa hasil usaha dan dana cadangan. Yang kelima adalah manajemen keuangan koperasi simpan pinjam. Masuk dalam materi pertama yaitu standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam. Nah, dalam keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 96, standar operasional manajemen koperasi simpan pinjam bisa diartikan sebagai struktur tugas prosedur kerja atau standar kerja yang dijadikan acuan oleh pihak manajemen dalam pelayanan keanggotaannya. Nah, ruang lingkup standar operasional manajemen keuangan sendiri dibagi atas 3, yaitu 1. Standar operasional manajemen kelembagaan KSP maupun USP yang terdiri atas 1. Organisasi dan manajemen. Nah, organisasi dan manajemen sendiri di sini meliputi pengaturan sistem, prosedur keanggotaan dan status keanggotaan. Nah, yang kedua yaitu pengelola organisasi KSP atau USP. Nah, di sini maksudnya tentang meliputi pengaturan sistem dan juga mekanisme bagaimana pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu pengelola KSP atau USP. Maksudnya di sini pengelola KSP dan USP koperasi. Yang selanjutnya yaitu standar operasional usaha KSP maupun USP yang terdiri atas 3. Yang pertama itu penghimpun dana dan penyalur dana. Nah, penghimpun dana dan penyalur dana di sini berarti KSP maupun USP itu menghimpun dana dari para anggotanya dan nantinya anggota dan calon anggota dan nantinya akan disalurkan kepada koperasi-koperasi lain. Yang selanjutnya yaitu jenis pinjaman. Di sini jenis pinjaman itu menerangkan tentang sektor usaha itu dan juga tujuan serta penggunaan pinjaman ini akan digunakan untuk apa. Yang selanjutnya yaitu standar biaya pinjaman. Standar biaya pinjaman di sini menerangkan tentang bunga serta administrasi yang telah diatur dalam rapat anggotanya. Maksudnya di sini mengatur bunga itu kan ketika kita meminjam otomatis kita akan memberikan bunga. Nah, standar biaya di sini mengelola bunga tersebut. Yang ketiga yaitu standar operasional manajemen keuangan KSP maupun USP yang terdiri dari 3. 1 yaitu keseimbangan arus dana. Nah, di sini maksudnya mengelola keuangan KSP maupun USP harus menjaga keseimbangan dana yang meliputi perencanaan kas, arus kas seperti itu. Penghimpun dana dari luar. Nah, maksudnya di sini KSP maupun USP itu melayani calon anggota serta mengembangkan dana dari anggota tersebut. Maksudnya KSP maupun USP itu menerima dana dari luar dari anggota atau calon anggota yang akan masuk ke koperasi. Yang selanjutnya yaitu pembagian hasil usaha. Nah, pembagian hasil usaha di sini itu dilakukan dalam periode tertentu. Maksudnya itu contohnya 1 tahun 1 kali begitu. Materi kedua yaitu dasar-dasar manajemen keuangan. Nah, dasar-dasar manajemen keuangan di sini, manajemen keuangan sendiri berartikan ilmu atau seni cara kita mengelola keuangan yang mempengaruhi kehidupan seseorang atau organisasi. Maksudnya itu manajemen keuangan, bagaimana cara kita mengelola keuangan begitu. Atau bisa diartikan juga sebagai proses memberikan informasi yang relevan, informasi keuangan yang relevan kepada seorang wirausahawan dalam format yang mudah dan juga tepat waktu. Nah, di sini fungsi keuangan menurut David 2017 ada 3, yaitu 1. Keputusan investasi atau penganggaran modal. Yang kedua yaitu
keputusan pendanaan atau penentuan struktur permodalan. Yang ketiga yaitu keputusan dividen. Bentuk dasar dari laporan keuangan sendiri ada 3, yaitu 1. Neraca atau laporan keuangan, yang kedua yaitu laporan laba rugi, dan yang ketiga yaitu laporan arus kas. Masuk dalam materi yang ketiga yaitu sumber modal koperasi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998, sumber modal koperasi itu ada 3. Di sini 1 itu modal sendiri, 2 modal pinjam, dan yang ketiga itu modal penyertaan. Nah, modal sendiri itu diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib, dan juga dana cadangan. Bisa juga modal sendiri ini diperoleh dari hibah. Maksudnya hibah itu ketika ada investor atau donatur dari anggota atau calon anggota yang lain yang ingin memberikan modal kepada koperasi tersebut. Yang selanjutnya itu modal pinjam. Maksudnya modal pinjam ini dia itu didapatkan melalui pinjaman dari anggota-anggota ataupun bank-bank dan lembaga-lembaga lain. Yang ketiga yaitu modal penyertaan. Masuk dalam materi yang keempat yaitu sisa hasil usaha dan dana cadangan. Di sini dituliskan pada pasal 43 dalam Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992. SHU sendiri adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. Maksudnya di sini SHU itu adalah hasil bersih yang didapatkan anggotanya ketika sudah dalam periode 1 tahun, contohnya yang sudah dikurangi oleh biaya penyusutan kewajiban lainnya termasuk pajak. Nah, prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi di sini ada 3. Yang pertama yaitu SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Maksudnya di sini adalah SHU itu didapatkan dari seperti simpanan pokok, simpanan wajib dari anggota tersebut. Nah, nantinya akan dikembalikan kepada anggota. Yang kedua yaitu pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Maksudnya transparan di sini itu harus terbuka, harus terang-terangan sehingga tidak ada kecemburuan dari anggota-anggota yang terdapat pada koperasi tersebut. Yang ketiga yaitu SHU dibayarkan secara tunai. Yang kedua yaitu dana cadangan. Di sini dituliskan dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian SHU koperasi yang harus disisihkan 20% dari nilai sertifikat modal koperasi. Maksudnya di sini dari dana cadangan ini dia diperoleh dari 20% penyisihan dari SHU itu. Dana cadangan ini akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terduga. Bisa juga dana cadangan ini ketika koperasi memiliki suatu masalah atau kerugian, maka dana cadangan ini akan dipergunakan. Bisa juga dana cadangan ini jikalau tidak ada masalah yang terjadi pada koperasi, dana cadangan ini bisa diperuntukkan untuk modal selanjutnya. Nah, di sini juga tertuliskan jika tidak mencapai 20%, maka hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian koperasi. Ketika dana cadangan yang disisihkan dari SHU ini tidak mencapai 20%, maka dana tersebut hanya dipergunakan untuk membayar kerugian dari koperasi. Nah, masuk dalam materi yang terakhir yaitu manajemen keuangan koperasi simpan pinjam, yang berartikan manajemen keuangan koperasi simpan sendiri adalah kegiatan mengelola keuangan dari usaha KSP yang berhubungan dengan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Maksudnya di sini, jadi manajemen keuangan koperasi simpan pinjam ini adalah kegiatan mengelola keuangan dari anggota yang bersangkutan dan
dan disalurkan juga untuk anggota tersebut. Maksudnya nantinya akan dipinjamkan kepada anggota tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaklumkan. Terima kasih.